Salam jumpa, tentu kembali. Komsos menyapa Anda. Komsos menyapa Anda di setiap proki dan kali ini juga. Bersama saya Romi Inonahak Berek PR, kami lagi berkeliling dari proki ke proki dan kali ini kami bertamu secara khusus di proki perbatasan RI RDTL Proki Santo Gerardus Nualain. Kita sudah sedikit berbicara tentang proki Nualain dengan pastor proki, dengan DPP, dan hari ini juga kita akan berbicara sedikit tentang apa pastoral kategorial yang sudah dilakukan, yang digalakkan, yang diterapkan, dan dibangun di proki perbatasan ini. Ada Romo Isto Etan. Romo, salam jumpa. Salam, Salam kompak, salam. Romo. Salam kompak. Beliau sebagai moderator untuk pemuda Katolik dan juga ada saudara saya, Surlebo Theodorus. Salam kompak, Pro. Salam, Romo. Auranya mantap sekali ya. Makin Terima kebapaan ini. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan kedua saudara saya ini. Tentu kita akan berbincang-bincang tentang apa yang akan dilakukan, yang dibuat, terlebih di Prokinulen secara khusus gerakan dari pemuda Katolik. Romo, ingin sedikit kami tahu, teman-teman Komsos juga ingin tahu, apa gerakan yang dilakukan oleh pemuda Katolik di Proki Santo Gerardus Nualain ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pemuda Katolik ini ya, dia punya gerakan di Paroki Santo Gerardus Nualain ini tentu dia tidak lari dari AD dan ART, organisasi pemuda Katolik ya. Karena itu apa yang dibuat ini sebenarnya ini demi gereja dan bangsa sesuai dengan moto pemuda Katolik itu sendiri, pro ecclesia et patria. Jadi mereka hadir di tengah kehidupan menggereja dan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memberikan warna tersendiri, memberikan sesuatu yang baik untuk umat dan juga untuk masyarakat. Berarti ini salah satu program atau kegiatan-kegiatan pemuda Katolik itu sasarannya pada apa? Pelayanan kepada umat atau sedikit keluar dalam artian sedikit terjunlah dalam tanda kutip kehidupan bermasyarakat seperti itu? Ya, dia ini kan satu ormas ya, organisasi Oh ya, organisasi masyarakat. masyarakat. Jadi dia sebenarnya terjun di tengah-tengah masyarakat yang juga adalah umat dari gereja itu sendiri. Berarti ini satu ya panggilan juga untuk Iya. hadir di tengah masyarakat umat juga. Kita gereja Paroki Santo Gerardus Nualain ini sejak ya, sekitar tahun mulai eksis benar-benar itu tahun 96 itu kita memberdayakan pemuda Katolik ini sebagai dalam tanda petik sebagai petugas pastoral, sebagai tenaga pastoral. Jadi gereja. betul-betul dipakai Ya. untuk kegiatan-kegiatan pastoral. Mereka lah yang menurut bahasa Injil menjadi garam dan terang yang betul-betul hadir di tengah masyarakat. Berarti mereka punya peran yang sangat penting ya. Bapak Surleba Theodorus, Bapak Tia, seperti apa yang tadi Romo sudah sampaikan, hadir di tengah masyarakat, di tengah umat, apa yang sudah dibuat selama ini? Benar Romo, kita sudah hadir bersama paroki sudah 28 tahun sejak Mapenta pertama tahun 96 Romo. Jadi sejak itu paroki selama melaksanakan kegiatannya masih melekat dengan kehadiran pemuda. Sehingga warna pemuda ini selalu hadir sejak tahun 96 sampai saat ini. Kita sudah ada 4 generasi yang dimapentakan. Berarti ada peningkatan jumlah, soal jumlah dari pemuda Katolik. Benar Romo, untuk paroki lain yang semula menjadi komisariat paroki, sekarang sudah ada perubahan, ada ART-nya, sehingga kita sudah merambah menjadi ormas di bawah naungan kecamatan. Tapi tetap warna kuning adalah warna gereja kita, sehingga tetap pelayanan kita untuk masyarakat dan umat seperti itu. Berarti warna kuning itu warna kekasan gereja. Ya benar. Oh iya, saya kira warna cemburu ini. Itu warna kekasan gereja. Bagaimana gereja Katolik itu punya warna khas kuning. Itu warna kemuliaan, sebenarnya sukacita, warna khas setikan. Dan Romo, ketika Romo diberikan satu tugas, boleh dibilang satu tugas yang dilakukan sebagai moderator, apakah itu sebagai satu tanggung jawab atau sebagai satu prestise lah boleh dibilang begitu? Ya, saya datang ke sini sebagai diakon tahun 2021 tepatnya bulan Juli. Pemuda Katolik itu sudah eksis lama.
Jadi mereka sudah bergerak lama dan saya Nathan Kins sebagai diakon dan waktu itu diberi tugas oleh Pastor Proki Romo Okto sebagai moderator. Dan ini saya lihat sebagai awalnya sebagai satu tanggung jawab. Nah, ini kepercayaan dari Pastor Proki mau melihat bagaimana saya belajar awal untuk secara pastoral berkarya di paroki. Tetapi kemudian saya melihat bahwa kehadiran pemuda Katolik ini sesuatu yang mempunyai nilai besar untuk gereja, untuk kegiatan pastoral gereja, membawa dampak yang begitu besar. Maka tugas yang diberikan ini satu panggilan untuk saya. Satu panggilan. Sejauh ini eksis seperti apa? Apa pengaruh yang betul-betul Romo merasakan bahwa saya tidak sia-sia dampingi Theo dan teman-teman di pemuda Katolik? Tidak mengecewakan selama ini? Oh, sangat tidak Theo, mengecewakan. betul Theo? Jangan sampai mengecewakan moderator, ini pelanggaran ini. Ya, mereka hadir tadi seperti dikatakan dalam lingkup kecamatan sebenarnya, Lamaknen Selatan. Tapi dalam arti tertentu mereka adalah orang-orang gereja yang dipersiapkan untuk menjadi corong gereja, menyuarakan hal-hal baik yang dibuat oleh gereja itu supaya sampai ke umat. Betul-betul Di ini KUB. merasul. Ya, Merasul. merasul yang sangat bisa dirasakan. Masyarakat Oleh- umat bisa merasakan tentang kehadiran pemuda Katolik. Berarti Theo, selama ini betul-betul bahwa sedikit menyedot tenaga, perhatian seperti itu? Benar, selagi program pastoral itu padat, maka kita juga dituntut harus hadir bersama pastor ke tempat-tempat pelayanan di semua lingkungan. Itu yang terjadi selama ini. Sedikit mengeluh, Pak. Jujur ini depan moderator nih, kesaksian ya. Ayo. Tentu tidak. Kan Tentu merasul, tidak. tadi kata Romo moderator. Ya, akan ada anggota di semua titik. Kalau memang dari kepengurusan tidak bisa bersama pastor, maka kita merekomendasikan ke tingkatan rayon. Menarik sekali tadi Romo Saudara Konsus tadi Romo Pastor Proki pernah mengatakan seperti ini. Ternyata ada hal-hal positif, produktif, kreativitas pemuda Katolik, yakni mereka membuat kebun, lalu itu dijual tentunya. Pasti saja ada pembengkakan di dompet. Romo, kenapa dipilih langkah itu? Apa yang mau diwartakan lewat karya-karya seperti itu? Ya, ini sebenarnya satu bentuk contoh ya kepada umat dan masyarakat bahwa dengan kita bekerja seperti ini kita bisa meningkatkan nilai ekonomi. Kehidupan kita bisa sedikit membaik. Dan saya melihat bahwa kelompok-kelompok seperti itu kami membuat kelompok tani dan itu inisiatifnya itu lahir dari teman-teman pemuda Katolik. Mereka sekarang ini sudah ada satu kelompok tambahan lagi yang berbuat yang sama. Itu di desa yang lain. Itu inisiatifnya pemuda Katolik. Berarti betul-betul ilmu ini diterapkan untuk semua lini. Ya. Berarti dibangun kerjasama itu di setiap lini, di sini A, B, C, D, semua ada kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan positif. Romo, banyak. bagaimana dengan karakter anak-anak sendiri sebagai moderator? Tipikal anak-anak yang sekarang yang didampingi seperti apa? Nah, anak-anak ini rata-rata mereka yang sudah Berkeluarga juga? Ya, ada yang belum berkeluarga. Banyak yang sudah berkeluarga. Tapi mereka sudah matang dan dewasa. Tentu sudah melewati tahapan kebanyakan dari mereka sudah sebagai OMK yang biasa terjun dalam kegiatan-kegiatan paroki. Maka kita mendampingi mereka itu tidak susah. Dari pengalaman juga mereka sudah betul-betul makan garam di dunia pemuda Katolik. Terus Romo, ketika diberikan tugas seperti itu, kerjasama yang dibangun selama ini seperti apa antara moderator, ketua, sama anggota? Apakah ada perekrutan terus-menerus untuk penambahan jumlah? Ya, kita bekerja sama tentu kita dengan para pengurus yang ada. Kita mencoba membangun kerjasama yang baik, terutama di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Itu mereka dilibatkan. Kita di sini mereka itu pemuda Katolik itu terlibat sebagai kita bisa katakan ring satu untuk kegiatan gereja. Ring satu nua lain ini. Dan untuk anggota sendiri sekarang sudah lumayan banyak dan tersebar. Sekitar berapa jumlah? Ya sekitar 180-an anggota. Ini terlalu banyak ini. Ini mungkin terbanyak di keuskupan nih Romo. Ya, kita bisa katakan untuk
Kesuna Tembua. Nua lain terbanyak terbanyak. jumlah. Provinsi tepuk tangan dulu Teo. Ya betul sekali, memang setahu yang saya rekam bagaimana tentang gerakan dari pemuda Katolik di Paroki. Salah satu yang terbanyak itu adalah di Paroki Nua lain. Dan saudara, memang betul kehadiran dari pemuda Katolik tidak semata secara formal jumlah banyak, tapi saya sedikit merekam nih bagaimana betul-betul eksis, bagaimana sangat terlibat. Dan kalau lihat dari tampang-tampang ini, garda badan besar semua kekar ini. Sampai tentara ini. Biasa orang salah kenal. Laskar Kristus, tentara Kristus ya. Kristus. Romo, apa yang menjadi satu harapan untuk pemuda Katolik untuk masa kini dan juga untuk masa depan? Ya, harapannya dalam lingkup gereja mereka kemudian menjadi orang-orang yang bisa menjadi pemimpin dalam lingkup gereja, menjadi ketua lingkungan, ketua KUB, menjadi DPP, DKP. Kita persiapkan melalui ini pemuda Katolik, pembinaan melalui Berarti ini satu bentuk pengkaderan ya, untuk generasi. Dan kami di Paroki Nua lain ini, kita di dalam pemuda Katolik sendiri kita sudah mempunyai satu cita-cita, angan-angan bahwa nanti ketua lingkungan itu adalah orang-orang pemuda Katolik. Berarti sudah setting secara internal. Ya, secara internal seperti itu. Kita mengharapkan seperti itu. Berarti betul-betul aktivitas itu satu bentuk pendampingan dari dini untuk kelak seperti itu. Ya, betul. Berarti Teo, yang diterapkan ilmu ini betul-betul dirasapi oleh teman-teman sendiri seperti apa? Ya, tentunya ini ilmu yang sudah diturunkan, sudah berproses sejak angkatan pertama sampai saat ini, membawa cita-cita itu. Jadi untuk saat ini kita sudah tersebar ke semua lini, semua aspek kehidupan yang di seputaran Lamak dan Selatan dan Paroki Nua lain. Ya, memang cita-cita kita karena pemerintahan harus dari kader kita, terutama untuk gereja, sehingga kita benar-benar satu visi, semua orang yang memimpin di lingkup-lingkup desa maupun lingkungan gereja Betul-betul harus, benar-benar harus kader kita. dan itu digembleng dari sekarang. Ya, Berarti bertepatan dengan moto ya, Pro Ecclesia et Patria, kepada gereja dan bangsa. Berarti ini betul-betul saudara Komsos, ini bukan semata satu adegium atau satu bentuk perumpamaan atau bahasa-bahasa sekedar untuk di kertas, tapi betul-betul ini diterapkan. Bagaimana membangun kemitraan dalam gereja, di tengah masyarakat, antara gereja dan bangsa harus betul-betul ada kolaborasi. Terlebih membangun kerjasama internal, membangun iman umat dalam masyarakat, terlebih juga di Paroki Nua lain ini. Romo, memang kalau bicara tentang orang muda ini tidak ada bosan-bosan, Romo. Ya Teo, ini tangannya selalu mau berdoa mungkin. Ayo kita doa Teo. Oh ya, ini memang ini saudara, ini tipikal orang-orang kurus begini. Apa yang Romo mau ingin titipkan untuk teman-teman sebagai bentuk penggemblengan, sebagai bentuk motivasi? Setidak-tidaknya Romo masih di sini, Romo ingin mau katakan apa kepada mereka? Ya, untuk teman-teman pemuda Katolik, kita boleh berkarya di tengah masyarakat, di tengah umat, tetapi kita perlu jaga militansi iman itu. Kehadiran kita adalah membawa nilai-nilai kerajaan Allah, nilai Injil. Jadi pertama yang diperhatikan itu iman. Nah, itu mau di dalam lingkup gereja atau pemerintahan atau adat istiadat, kita pegang pertama itu kita adalah orang beriman. Iman itu harus dibangun. Ya. Dan itu yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang membawa nilai positif untuk orang lain. Karena kita berkarya dengan iman itu, kita mau segala sesuatu menjadi baik. Entah itu sebagai orang-orang pemerintahan, orang-orang gereja, kita mengusahakan yang baik tanpa kita mau berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Nah, itu nilai-nilai itu yang saya mau itu ada di dalam diri pemuda Katolik, sehingga kehadiran mereka itu membawa dampak pengaruh yang positif bagi banyak orang. Betul sekali. Berarti ini bonum community, kebaikan bersama perlu menjadi jiwa dari pemuda Katolik. Ini luar biasa. Berarti kekuatan utama dari pemuda Katolik itu bagaimana membangun mental iman, militansi iman yang kuat. Berarti Teo betul-betul pemuda Katolik memberi dampak yang luar biasa untuk teman-teman dan juga untuk umat di sini. Tentu untuk dampak bagi umat bahwa kita benar-benar menjaga kekatolikannya Paroki Nua lain ini, terutama dari
seberang Gunung Lakaan ke sini itu benar-benar menjadi visi yang harus kita bawa turun-temurun, Romo, sehingga benar-benar tidak terganggu. Untuk setiap hal-hal isu terorisme semua itu juga menjadi tanggung jawab pemuda Katolik, di mana kita ditugaskan sebagai garda terdepan. Artinya punya satu tanggung jawab bagaimana meminimalisir apa yang akan terjadi, terlebih selalu menguatkan iman umat bahwa kita harus betul-betul merasul Betul. lewat kesaksian hidup kita. Dan itu telah dibuat oleh pemuda Katolik Paroki New Line. Ya, inilah yang menjadi satu model bagaimana teman-teman tidak semata dalam kelompok yang besar, tapi juga ada bersaksi tentang karya-karya tangan, opus manuale, kerja tangan, dan itu dibuat di Paroki New Line. Romo Isto dan Pak Theo, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga. Tampangnya selalu oke. Ya. Aura kebapaknya nampak, jiwa kemiliteran Kristus lebih nampak lagi. Ya semoga lewat kebersamaan kita ini betul-betul menginspirasi orang muda bahwa kita harus merasul lewat kesaksian kita, kehadiran kita di tengah banyak orang. Kiranya banyak orang semakin dekat dengan Kristus dan iman mereka bertumbuh, hidup mereka menjadi sejahtera. Kita jumpa lagi dalam kesempatan dan Tuhan memberkati. Terima kasih, bro. Terima kasih, Romo. Terima kasih.